Pembelajaran berdiferensiasi oleh kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Alfat, Intan Maulida Salma, Muhammad Dimas Rahmat Fauzi, dan Yusnia Faradila. Salah satu strategi pembelajaran yang menerapkan berdiferensiasi adalah kooperatif script. Di sini kami juga membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif script ini. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat meningkatkan hasil akademik dan sosial dari peserta didik, meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan baik antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, meningkatkan keterampilan manajemen waktu, dan sikap positif terhadap sekolah. Kelebihan yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar, bertanya, mengomentari terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian, kelebihan yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif script ini banyak menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk membandingkan antara jawaban satu dan jawaban yang lainnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara menentukan ketepatan suatu jawaban. Kemudian, terdapat beberapa kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif script ini. Yang pertama, beberapa peserta didik masih memiliki rasa takut dalam dirinya untuk menyampaikan pendapat yang dimilikinya. Kemudian, kekurangan yang kedua, penilaian terhadap murid sebagai individual menjadi sulit. Hal ini karena masih tersembunyi di dalam kelompok. Kekurangan yang ketiga, pada strategi pembelajaran kooperatif script ini hanya dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran saja. Apa sih kooperatif script itu? Jadi, strategi pembelajaran kooperatif script ini merupakan turunan dari cooperative learning, di mana cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan diri mereka sendiri, berpartisipasi secara langsung, berperan aktif dalam pembelajaran, serta belajar bersama satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk cooperative script merupakan suatu strategi pembelajaran di mana diawali dengan penyampaian materi ajar, dengan pemberian wacana, atau ringkasan materi ajar kepada siswa, yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membacanya sejenak dan memberikan masukan, ide-ide, atau gagasan-gagasan baru dalam materi ajar yang diberikan guru. Kemudian siswa diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dengan materi yang ada secara bergantian bersama dengan pasangan mereka masing-masing. Kenapa sih guru bisa menggunakan strategi pembelajaran kooperatif script di dalam kelas? Jadi terdapat beberapa alasan mengapa strategi pembelajaran kooperatif script dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan berdiferensiasi. Strategi pembelajaran kooperatif script ini di dalamnya telah disusun secara fleksibel untuk digunakan secara berdiferensiasi, tergantung dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menerapkan berdiferensiasi pada hal yang mana. Misalnya pada minat belajar, gaya belajar, dan kesiapan belajar. Yang kedua ada student center. Dari student center ini dapat menumbuhkan ide-ide, cara berpikir yang kreatif dari peserta didik. Dan hal ini sesuai dengan kebijakan dari kurikulum Merdeka yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian dapat menumbuhkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang diyakininya benar. Nomor 3, menerapkan tutor sebaya. Tutor sebaya ini dapat dilakukan dengan tutor bertingkat, dapat juga dilakukan dengan tutor sebaya. Dari penerapan tutor sebaya ini, dapat membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami materi dan membuat
hubungan yang lebih dekat dan akrab antar teman, dan meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan diri. Selanjutnya, adanya hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik, dan juga antara peserta didik dan peserta didik. Kemudian, bagaimanakah langkah-langkah dalam menggunakan cooperative script di dalam proses pembelajaran di kelas? Yang pertama dengan membuat kelompok secara berpasangan, kemudian membacakan materi atau wacana untuk didiskusikan antar kelompok, kemudian menetapkan peran siswa dalam kelompok, kemudian peserta didik melakukan tukar peran. Dan pada akhir kegiatan, yaitu membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk penjelasan pada setiap langkah-langkahnya, akan kami ilustrasikan selanjutnya. Pada tahap pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok secara berpasangan. Pembagian kelompok dipilih berdasarkan hasil kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar ini diperoleh berdasarkan pengerjaan pretest yang diberikan, di mana 50% dari mereka yang memperoleh nilai tinggi akan mendapat bagian sebagai pembicara pertama, sedangkan yang 50% nilainya kurang akan menjadi pembicara kedua. Materi yang akan diajarkan yaitu materi ekosistem pada kelas 11. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan konsep ekosistem, komponen ekosistem, dan keterkaitan antar komponen. Siswa mencari sumber belajar tambahan sesuai dengan minat dan gaya belajar tiap peserta didik. Selanjutnya, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Kemudian dilanjutkan pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok ke dalam ringkasan. Sementara pembicara membacakan skrip, pendengar akan menyimak atau mengoreksi ide-ide pokok yang kurang lengkap. Siswa dilatih untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, sehingga dapat membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar dan menerima perbedaan yang ada. Siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompok. Dengan mengidentifikasi ide-ide pokok yang ada di materi, dapat membantu ingatan dan pemahaman. Kemudian juga bermanfaat membantu siswa dalam menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupannya. Selanjutnya, tahapan 5, yaitu siswa bertukar peran yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Yang pertama adalah guru menuntun kelompok setelah pembicara pertama, yaitu dengan kategori pretest di atas 50% menjadi pembicara. Maka sekarang hasil pretest di bawah 50% akan menjadi pendengar. Pembicara 1 akan membacakan hasil komponen ekosistem, pendengar 1 akan menyimak secara detail apakah terdapat kesalahan pada pembicara pertama. Tahapan ke-6, yaitu guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti di atas. Artinya, guru terus melakukan proses bertukar peran pada tiap-tiap kelompok yang sudah ditunjuk seperti itu. Yang pertama, guru akan melakukan secara merata pada setiap kelompok dengan pola yang sama dari hasil diskusi berkaitan dari pengertian, identifikasi komponen, dan interaksi antar komponen. Hasil setiap kelompok mungkin ada yang berbeda, maka proses penambahan pokok pikiran dari setiap kelompok akan mendukung hasil diskusi.
Jadi, tahapan ke-6 ini akan mengakomodasi beragam gaya belajar, mulai dari audio, visual, dan kinestetik. Audio berupa mendengarkan lawan bicara ataupun pembicara 1, pembicara 2, dan sebaliknya. Gaya belajar kinestetik yaitu dengan berdiri, menunjukkan hasil diskusi. Kemudian gaya belajar visual yaitu dengan melihat sumber belajar berupa artikel, video, maupun yang sudah disediakan oleh guru. Pada tahap ketujuh cooperative script, guru dan siswa melakukan kesimpulan bersama. Di sini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat kesimpulannya. Jika ada konsep yang kurang tepat, guru bisa menekankan suatu konsep pembelajaran tersebut sehingga menjadi tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru dapat mengumpulkan kesimpulan juga selama proses pembicara 1 dan 2 menyampaikan ide-ide pokoknya. Pada tahap terakhir atau penutup, guru memberikan penutup dan evaluasi. Penutup berupa kesimpulan yang tepat terhadap pembelajaran hari ini, kemudian memberikan evaluasi atau catatan jika ada yang perlu didalami oleh siswa di rumah. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh siswa. Begitulah tahapan-tahapan strategi pembelajaran kooperatif script untuk pembelajaran berdiferensiasi. Semoga guru-guru profesional bisa menerapkannya. Terima kasih.